Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan tentang problem based learning. Video ini dibuat oleh Abdussalam Valentino, Ali Ahmadi Suhair, Jasmine Maharani Ekasasi, Nadia Kianinda, Nadia Ramadhani, dan Siti Rikita Hutomo. Definisi: problem based learning adalah metode pembelajaran berbasis masalah, sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus. Peserta didik diminta untuk aktif memanfaatkan kecerdasan dan keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Apa tujuan dari problem based learning? 1. Meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis. Dalam memilih dan memutuskan sesuatu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. 2. Memberi pelatihan masalah. Pemberian pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana, sehingga hasilnya positif. Ketiga, memahami peran orang dewasa. Problem-based learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Yang keempat, menjadi individu mandiri. Problem-based learning bertujuan untuk memberikan dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta bertanggung jawab. Karakteristik problem-based learning. 1. Berpusat pada peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, fokus utama adalah di peserta didik. Peserta didik diharapkan lebih aktif dalam belajar, bertanya, dan praktik berlangsung. 2. Fokus ke permasalahan autentik. Karakteristik PBL yang kedua adalah fokus ke masalah autentik atau masalah asli alias masalah nyata. Jadi meskipun memberikan suatu masalah kepada peserta didik, tentunya bukan masalah rekayasa melainkan masalah real di lapangan. 3. Peserta didik belajar secara mandiri. Hal ini dikarenakan mereka harus fokus menyelesaikan masalah yang diberikan pendidik dan berpikir sendiri selama proses penyelesaian. 4. Pelaksanaan berbasis kelompok. PBL tidak bisa atau kurang tepat jika diterapkan dengan cara perorangan. Idealnya dibentuk kelompok, sehingga pendidik perlu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk kemudian menyelesaikan satu masalah bersama-sama. 5. Pendidik berperan sebagai fasilitator. Karakteristik yang terakhir dari PBL adalah pendidik hanya berperan sebagai fasilitator sehingga memberikan kisi-kisi dalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah. Manfaat problem-based learning. 1. Mengembangkan kemandirian. Peserta didik yang fokus dalam menyelesaikan masalah di problem-based learning kemudian akan aktif berpikir kreatif dan mencari solusi terbaik secara mandiri. Maka, problem-based learning bermanfaat meningkatkan kemandirian mereka dan siap terjun di masyarakat sebagai pribadi yang dewasa. 2. Mendorong keaktifan di kelas. Problem-based learning mampu mendorong peserta didik lebih aktif ketika belajar di dalam kelas maupun luar kelas karena mereka akan berusaha segera memecahkan masalah, mempresentasikannya, dan siap berdebat. 3. Mengembangkan keterampilan. Menyelesaikan suatu masalah tidak cukup hanya paham teori, melainkan bisa mempraktikkannya langsung. Beberapa masalah membutuhkan alat bantu, maka banyak keterampilan bisa ikut terasa saat problem-based learning diterapkan. 4. Mengembangkan kerjasama. Problem-based learning berbasis kelompok, maka dalam prosesnya peserta didik akan belajar bagaimana bekerja sama. 5. Membentuk penghargaan intrinsik. Lewat metode problem-based learning, maka penghargaan kepada prestasi peserta didik tidak hanya sekadar nilai akademik, melainkan memberi penghargaan intrinsik. Misalnya, puas berhasil menyelesaikan masalah, puas bisa mempresentasikan solusinya, dan lain-lain. Tahapan problem-based learning. Penyajian masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. 3. Membimbing penyelidikan kelompok. Guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. 4.
menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, atau model lainnya. Contoh problem-based learning. 1. Penyajian masalah. Seperti guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Guru membagikan artikel kepada setiap kelompok mengenai polusi udara dan dampak yang ditimbulkan akibat polusi udara secara eksplisit. Guru bertanya kepada siswa bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, seperti dengan bantuan lembar kerja, guru atau dosen membimbing siswa merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok, seperti guru membimbing siswa melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja untuk membuktikan hipotesis, atau guru membimbing siswa mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab rumusan masalah. Yang keempat atau terakhir, menyajikan hasil karya. Siswa menyusun laporan sementara hasil investigasi dan pemecahan masalah. Siswa melakukan presentasi untuk mengemukakan hasil investigasi, atau guru membimbing kegiatan tanya jawab. Sekian video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.